Kita akan diskusikan lebih jauh lagi tentang Pilpres Amerika Serikat 2024. Sudah bersama saya di studio Ketua Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, Ibu Susi Sudarman. Selamat malam, Ibu. Halo, Nita. Ini sudah hangat sekali nampaknya ya. Bahkan Nitya saja sudah merasa bahwa ini adalah akan menjadi sejarah baru bagi Amerika Serikat. Apakah akan mendapatkan presiden perempuan pertama di Amerika Serikat ataukah akan kembali ke pangkuan Trump begitu ya. Tapi tidak hanya Ibu Susi yang ada di sini. Sudah bergabung juga bersama kami melalui sambungan Zoom. Sudah ada Profesor dari St. Petersburg State University. Ada Ibu Koni Rahakundinis Bakri dari kota di Sochi, Rusia. Selamat malam waktu Indonesia, Bu Koni. Glad to have you here. Selamat malam juga Bu Susi, apa kabar? Halo, Connie, we miss you. Saya ingin menyapa kepada yang jauh terlebih dahulu ya. Saya ingin menyapa ke Bu Koni. Bu Koni, kalau kita lihat ini kan nampaknya Trump, saya akan langsung saja. Trump ini kan konsisten ya, menyuarakan Make America Great Again, mengutamakan Amerika Serikat sebagai katakan saja poros dunia. Nah, dikhawatirkan ini akan berdampak buruk kepada perekonomian global termasuk sektor perdagangan akan sangat memprotek sekali dalam negeri. Bahkan sudah disampaikan secara jelas oleh Trump berkali-kali melalui janji kampanyenya akan menaikkan tarif impor sampai 20%, lebih tinggi untuk impor dari Tiongkok bahkan mencapai 60%. Anda melihat perang dagang jilid 2 ini seberapa besar akan menghantui global dan juga Indonesia? Gini, kalau ditanya langsung ke arah perang dagang, sebenarnya saya bukan ahli ekonomi ya. Tetapi kembali sebelum saya menerangkan semuanya harus dilihat saya ini posisinya sangat mendukung Trump. Itu dulu. Kenapa mendukung Trump? Karena base saya sekarang di Rusia dan kemudian saya lebih banyak terlibat ke dalam isu-isu kawasan dan juga isu dunia, tidak lebih ke Indonesia case-nya. Seperti hari ini saya ada di Sochi di salah satu bagian negara Rusia untuk bertemu Presiden Putin rapat besok lusa dan besok dengan Pak Lavrov, Menteri Luar Negeri. Tapi intinya yang kami bahas adalah sebenarnya bagaimana kebijakan dan pengaruh Pilpres Amerika ini terhadap dunia, bukan saja ekonomi. Di dalam isu pertemuan hari ini misalnya kami itu membahas tentang isu Timur Tengah itu dulu. Jadi Timur Tengah ini dianggap sesuatu yang harus segera diselesaikan, ya kan? Nah, untuk menyelesaikan itu kan selalu dianggap bahwa Amerika itu selalu ikut campur banyak terhadap apa yang diinginkan dicapai oleh Israel. Ternyata dari beberapa yang saya temui di dalam ruang rapat kami di Valdai di antara para akademisi dunia yang hadir, hampir semua ternyata mendukung Trump. Kenapa pertanyaannya? Karena mereka kagum kepada kebijakan seperti saya, kagum kepada kebijakan Trump yang sadar diri gitu bahwa Amerika itu udah waktunya mengurangi cawe-cawenya ke dalam luar negeri, tetapi betul-betul fokus kepada Make America Great Again. Bahwa itu kaitannya kepada ekonomi, kebijakan yang akan ditarik oleh Trump untuk proteksi ekonominya sendiri, saya kira itu adalah sebuah kebijakan yang harus kita appreciate dalam hal kita melihat kepentingan Amerika mengejar kepentingan nasionalnya. Sama seperti kita misalnya proteksi nikel. Itu juga jadi ada wajar saja kalau Trump kemudian mendahulukan kepentingan negaranya sendiri untuk kedua kalinya ya kalau nanti dia akan menang ya? Ya betul, dia akan kedaulatan Amerika itu ada di deregulasi ekonomi, itu udah jelas disampaikan oleh Trump. Tetapi kembali kepada melihat ke dalam kondisi dalam aspek security ya, yang saya khawatirkan ini kan kemudian perang akan semakin terus meluas. Dan saya rasa itu juga dikhawatirkan oleh Presiden Prabowo kan, bahwa akan jadi perang dunia ketiga dan lain sebagainya. Nah, menurut saya gitu kan, dengan diterpilihnya Trump itu akan mengurangi tense itu, dia akan lebih tenang untuk arah-arah ke dalam konteks ke dunia. Itu kira-kiranya. Sementara kan kalau kenapa saya nggak kepada misalnya Kamala Harris gitu ya, karena dia kan lebih bicara tentang standar sosial, tanggung jawab lingkungan, yang menurut saya dia akan memainkan peran Amerika kembali ke dunia gitu, akan terus ikut campur ke urusan-urusan di luar Amerika. Sementara menurut saya Amerika hari ini memerlukan sebuah koreksi ke dalam dirinya sendiri. Ini menarik, artinya oke lah kita tidak perlu bicara mengenai kebijakan ekonomi dalam negeri sendiri yang nampaknya ini menjadi salah satu dari janji-janji kampanyenya Trump. Saya tertarik dengan pembahasan dari Bu Koni tadi barusan bahwa yang justru dinanti oleh global, oleh dunia ini adalah apa dampaknya kalau Trump menang terhadap kondisi peperangan di Timur Tengah, kata-katanya seperti itu. Bu Susi, bagaimana Anda melihat kemungkinan beda pandangan, beda approach, beda janji juga yang ditawarkan kepada para pemilih. Dari sisi Trump sudah jelas, tapi dari sisi Harris banyak mengatakan bahwa Harris tidak pernah cukup
tegas, tidak pernah cukup untuk menggunakan kekuatannya. Apakah ini kemudian dilihat sebagai sesuatu yang akan tetap terjadi kalau Harris menjadi pemenang di Pilpres 2024? Kalau saya melihat Kamala Harris lebih melihat two-state solutions, itu nomor satu. Lalu waktu Netanyahu pergi ke Washington DC, dia dengan tegas menyatakan genosida ini harus stop. Jadi kalau diabadikan kebijakan Biden menjadi kebijakan Harris itu nggak benar karena dia seorang wakil presiden yang tidak punya hak untuk menentukan. Jadi kalau menang akan mempunyai hak, akan menjadi lebih sosok yang lebih tegas. Artinya Anda melihat dia tidak punya hak untuk menjadi lebih tegas karena presidennya yang menentukan. Jadi kemarin ini kira-kira 1 hari kemarin ini keluar statement dari State Department yang mengatakan bahwa Amerika akan memberikan sanksi kepada Israel karena kejahatan-kejahatan yang sudah melampaui kemanusiaan. Jadi apakah ini deploy untuk menjelang pemilu lalu dia berubah? Demi Harris begitu? Ya, karena kebanyakan penasihat-penasihat mereka kan orang Yahudi Amerika ya, yang sebetulnya double citizenship, juga warga negara Israel. Seperti Blinken, seperti satu lagi Victoria Nuland yang cukup berpengaruh dalam arah kebijakan Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya dibilang Biden begini lalu sama dengan Harris, mungkin Harris mempunyai calon-calon penasehat yang berbeda, yang menulis buku tentang Amerika sudah tidak perlu menjadi dominan lagi. Yang akan diutamakan adalah melanjutkan kepentingan middle class Amerika supaya sejahtera, seperti dilakukan oleh Biden, melakukan politik luar negeri atau kebijakan luar negeri yang nyambung dengan middle class-nya, agar middle class-nya tidak kehilangan level kesejahteraannya. Jadi kalau dibilang Harris kurang tegas, ya dia wakil presiden, dia tidak bisa apa-apa. Memang tidak memiliki tapi porsi. Dia menyatakan kami melindungi Israel, tapi genosida harus stop. Waktu Netanyahu datang ya. Sebelum saya ke Bu Kony lagi mengenai Trump, saya ingin memperjelas sedikit. Artinya kalau dilihat bahwa porsinya seorang Harris sebagai wakil presiden memang tidak memiliki ruang untuk berbuat hal yang jauh lebih jelas, ini tetap cukup menjanjikan. Kalau ia menjadi presiden Amerika Serikat, ia akan memilih jalan yang berbeda. Ia akan menjadi jauh lebih tegas, akan memberikan tekanan yang cukup kepada situasi di Timur Tengah. Dalam artian two-state solutions, dia sudah sebutkan. Sedangkan Donald Trump akan memilih Abrahamic Accord, yang sebetulnya hanya suatu ploy agar negara-negara Arab bersahabat dengan Israel, dengan pertukaran, boleh berdagang dan boleh juga mendapatkan pengetahuan. Sedangkan two-state solution mengharuskan adanya State of Palestine, sebagian warganya itu terlindungi. Jadi itu masih menjadi suara Kamala Harris. Lalu dengan double whammy yang dilakukan oleh Biden, dia menyatakan kami akan memberi sanksi kepada Israel. Jadi ini menjelang 1 hari menjelang pemilu ya. Jadi dia agak oportunis juga untuk menunjukkan bahwa kami jangan dibenci oleh warga Arab Amerika. Ya, apalagi di beberapa negara bagian nampaknya juga harus merebut suara para pemilih Muslim begitu ya, itu terutama. Ya, karena itu masuk swing state ya, Michigan agak sensitif ya. Kalau kita melihat kembali ke Trump, saya ingin ke Bu Kony. Trump kan selalu obvious, selalu jelas mengenai sikapnya. Bahkan ia dianggap sebagai presiden yang paling pro Israel. Ia menyebut dirinya sebagai presiden yang paling pro Israel dalam sejarah Amerika Serikat. Kalau Anda lihat bagaimana kemudian nanti kita mengartikan kemenangan misalnya ya, kemenangan Trump, sikap dia yang akan menunjukkan kepada dunia bahwa dia akan pro kepada Israel. Sejauh mana ini akan mempengaruhi kebijakannya terhadap kondisi di Israel? Kita sedang nggak bahas Israel secara khusus ya, tapi kalau saya lihat begini, kalau pernah baca buku penting yang menurut saya tentang bagaimana kita mengerti sikap Amerika terhadap Israel dan sikap Israel terhadap Amerika, ada buku yang judulnya adalah Two Nations Under God. Jadi kedua negara ini yakin betul mereka itu dua negara yang ada di bawah di bawah perlindungan Tuhan, dan itu panjang selebar diceritakan bagaimana mereka saling terikat. Ini kalau kita bicara tentang hubungan erat ini nggak cuma bagaimana support Amerika terhadap Israel, tetapi apa hubungan batiniah terjadi antara Amerika dan Israel, dan itu ada di buku tersebut. Nah, kalau sampai
Kalau saya bukan ngomong kalau sampai, dan menurut saya Trump harus terpilih. Ada banyak hal bisa diambil. Pertama, dia mungkin akan menghidupkan kembali Abraham Accord. Abraham Accord itu mau diakui atau tidak, orang suka atau tidak sama Trump, Trump ini adalah the doer yang bisa mendudukkan negara-negara yang berantem saat itu, ya kan, yang terlibat di Timur Tengah, untuk paling tidak bisa berbaikan kembali. Ya, kita lihatlah kesuksesan Abraham Accord, bahwa sekarang Abraham Accord jadi mundur kembali gara-gara perang ini, itu lain hal. Tetapi saya yakin betul, the second Abraham Accord or the third Abraham Accord akan datang. Itu kan? Dan catat ya, di dalam konstitusi Amerika Serikat, dalam undang-undang dia tidak mewajibkan Palestina merdeka, Timur Tengah merdeka, enggak. Tetapi dia bisa menghasilkan Abraham Accord, itu sesuatu yang kita mesti appreciate. Yang kedua, kita mesti lihat dari rekam jejak ketika dia ingin menang dalam konstelasi pemilihan presiden ini. Dia itu sangat mampu mengoptimalisasikan retorika dan komunikasi. Terus menggunakan retorika efektif yang kemudian membangun dukungan publik terhadap Trump. Kita bisa lihat awal Trump mau maju sampai sekarang itu kan perubahannya besar sekali. Dan kemudian itu Trump itu dinilai lebih jelas. Mungkin tadi Bu Susi betul sampaikan, susah untuk membaca Harris jelas atau tidak karena dia posisinya wapres ya. Tetapi saya sekali lagi karena saya pro Trump, saya sangat mencatat betul apa kelebihan-kelebihan Trump. Pertama, dia fokus pada isu sensitif. Ekonomi seperti tadi disampaikan. Kemudian isu keamanan dan hak sipil itu menjadi hal penting buat Trump. Dan yang paling keren, dia itu menggunakan teknologi digital secara efektif. Itu kenapa Elon Musk masuk dalam artian sebagai pendukung Trump utama dan juga sponsor dia utama, itu nggak main-main. Karena di situ juga menunjukkan bagaimana Trump itu adalah presiden kekinian. Dia menggunakan media sosial dan platform digital itu berinteraksi langsung dengan pemilih. Langsung, dia nggak mau ada barrier. Kemudian dia menggalang tokoh-tokoh kunci dan dia sukses itu bagaimana dia ingin sebenarnya memperkuat dukungan dan menghilangkan perpecahan dalam partai yang tentu saja ada di partai tersebut. Dan bagaimana juga mengantisipasi kritik lawannya. Nah, yang kita mesti lihat tokoh-tokoh siapa sih yang ditarik Trump itu nggak main-main ya. Pertama tadi saya bilang Elon Musk, dia tuh kalau kita kategorikan dia orang industri bisnis. Kemudian ada Buzz Aldrin. Buzz Aldrin itu seorang astronot dan dia mau milih Trump karena dia yakin Trump itu akan punya minat selain MAGA tadi, Make America Great Again, tapi bagaimana, udah deh, sekarang mesti kita pikirin tuh manusia tuh harus tinggal satu hari di luar angkasa. Bagaimana kemudian kita itu harus berpikir dunia itu udah akan terlalu sesak dalam banyak masalah, kita harus berpikir ke luar angkasa, airspace. Dan Buzz Aldrin itu mendukung Trump karena itu. Kemudian Kim Kardashian. Kim bagaimanapun juga dia mungkin kandidat dengan Ivanka ya. Tapi itu kemudian juga membawa pengaruh besar terhadap pemilih-pemilih Trump. Belum juga Jake Paul, dia mengeluarkan dukungan video ya kan, dan juga ada Dr. Phil, ada Zachary. Jadi menurut saya Trump tuh pintar sekali menggunakan orang-orang yang top untuk kemudian menarik dia. Tapi bukan menggunakan buzzer ya. Ini menarik juga, dia nggak pakai buzzer. Jadi semacam loyalty begitu ya. Dengan loyalty jelas dan juga kemauannya jelas. Kayak tadi saya kagum sama Buzz Aldrin, karena menurut Buzz Aldrin udah deh Amerika udah nggak usah mikir macam-macam, selain MAGA ya udah luar angkasa, itu kan lebih clear gitu. Ya, approach-nya ini kemudian dekat sekali sama orang-orang yang kemudian mendukung mereka, jelas. Ini dukungannya jelas, kita bisa lihat tipikalnya. Saya balik lagi ke Bu Susi. Kalau begitu modalnya Kamala Harris apa untuk kemudian bisa membuat orang-orang kemudian yakin apa yang jelas terlihat, seperti apa ia kemudian bisa memanfaatkan katakan saja kekuatannya dan menutupi kelemahannya, Bu Susi? Kalau dalam sistem kapitalisme murni, yang miskin lebih banyak dari yang kaya, oke? Yang kaya jumlahnya lebih sedikit dan 80% orang kekurangan atau setengah-setengah sejahtera. Lalu kalau dia bisa mengkomunikasikan sesuatu, kebetulan kali ini karena tindakan Mahkamah Agung, ada satu isu yang mendorong untuk kaum perempuan itu bersatu. Nah, kaum perempuan kalau misalnya sampai Kamala Harris menang adalah sesuatu yang sangat menginspirasi bangsa Indonesia. Artinya seorang ibu tetap menjadi seorang yang mewakili sebuah budaya bangsa dan dia tidak mau ada seorang laki-laki patriarki yang merubah budaya Amerika yang demokratik menjadi budaya Amerika yang otoriter, karena belum pernah dalam sejarah Amerika ada orang yang kurang etiket seperti Donald Trump ya. Jadi itu agak mengagetkan untuk sebagian. Malah ada report dari PBS hari ini yang menyatakan bahwa kebanyakan yang memilih Kamala Harris ada perempuan-perempuan usia 60 ke atas. Artinya dia ibu-ibu yang benar-benar tahu bahwa Amerika perlu diselamatkan.
Jadi ini adalah insting perempuan ya, bukan insting Gen Z atau Alpha atau apa. Jadi menurut saya komunikasinya memang gender based tentang kesehatan wanita. Jangan sampai perempuan itu mati karena dilarang ini dan itu di sebuah negara bagian. Lalu itu menjadi pemicu untuk semua bergabung untuk kira-kira menolak Project 2025 yang akan mengurangi hak perempuan, hak orang kekurangan dan sebagainya, yang itu sudah menjadi dalil ya. Kalau Anda memilih sistem kapitalisme, ada dalil-dalil keadilan yang harus Anda tempuh. Kalau misalnya Anda menyerahkan itu kepada pihak swasta, yang terjadinya adalah gitu, Elon Musk mendukung Donald Trump karena Elon Musk mendapatkan subsidi. Apa yang disebut sebagai corporate welfare, bukan social welfare. Sedangkan Kamala Harris mewakili liberal welfare state, bukan laissez-faire. Artinya apakah ekonominya kemudian akan ekonomi kembali berpihak kepada mereka-mereka saja yang punya uang pada para pengusaha, atau kemudian akan kembali kepada mereka yang memang membutuhkan ekonomi yang stabil?